Mahasiswa, kita akan mempelajari tentang sejarah pertumbuhan, kedudukan, dan fungsi serta ragam bahasa Indonesia. Kenapa kita perlu tahu sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia? Ternyata bahasa Indonesia tidak hanya seperti yang kita ketahui saat ini. Bahasa Indonesia berasal dari beberapa kosakata seperti bahasa Melayu, bahasa daerah, bahasa asing, serta bahasa Sangsekerta. Mahasiswa bisa lihat dari beberapa contoh di bawah ini. Ya, bisa lihat. Kemudian kita lihat faktor pendukung. Kenapa yang paling banyak atau paling dominan digunakan dalam bahasa Indonesia adalah kosakata bahasa Melayu. Faktor yang pertama, luasnya pemakaian bahasa Melayu pada masa itu karena bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perantara atau perdagangan atau lebih sering disebut lingua franca. Pada masa kita dijajah, negara kita menggunakan bahasa Melayu dengan penjajah. Kemudian faktor penggunaan bahasa Melayu dalam sastra sudah ada jauh sebelum zaman sekarang yang sudah booming seperti Terelia dan lain-lain. Ternyata Azab dan Sengsara, Siti Nurbaya itu banyak menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, bahasa Melayu sudah banyak di dalam surat kabar ya, seperti Bintang Timur ya. Jadi sebelum Padang Express, Kompas, Harian Indonesia booming, ternyata sudah ada surat kabar pada abad ke-19. Kemudian kita lihat kedudukan bahasa Indonesia ada sebagai bahasa nasional, kemudian sebagai bahasa negara. Nah, sebagai bahasa nasional tertuang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan bahasa negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 Ayat 1. Kemudian ada fungsi bahasa secara umum, fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, kontrol sosial, dan adaptasi. Kemudian kita lihat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ada 4 poinnya, bisa mahasiswa lihat. Kemudian fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga ada 4 poinnya, bisa dilihat di sini. Kemudian ragam bahasa, variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan atau didasarkan atas berbagai faktor atau indikator. Ini berdasarkan daerah asal penutur, bahasa Indonesia logat Batak, logat Minang, logat Jawa, dan lain-lainnya. Kemudian berdasarkan pendidikan penutur, akan berbeda orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan cara dia berkomunikasi atau berbahasa. Kemudian bahasa berdasarkan sikap penutur, ada bahasa Indonesia ragam resmi, akrab, santai, dan yang lainnya. Kemudian berdasarkan pokok persoalan, bidang agama, politik, militer, dan lain-lain. Dan terakhir berdasarkan sarana, bahasa ada bahasa lisan dan bahasa tulis. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan saling kita gunakan dalam konteks akademik ya. Kemudian ada terakhir laras bahasa, kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Baik, untuk selanjutnya bisa kita diskusikan lewat WA group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.